Nah, New Zealand sendiri selain disebut Aotearoa, sebutan Maori, atau juga sering disebut Selandia Baru, nama lainnya adalah negeri dengan awan panjang. Bisa dilihat memang awan-awannya di New Zealand ini Masya Allah, kadang dia suka bergerumul kayak kapas-kapas, saking bersih sih, jadi benar-benar kayak kelihatan kayak candy cotton gitu, cotton candy nih. Kayak cotton candy kan, Oh. Lihat deh anginnya. Ya, kita ke atas ke puncaknya. Ini berangin jilbab sampai kemana-mana. Yuk. Yeay, akhirnya kita di puncaknya, bisa lihat 360 derajat dari sini. Masya Allah, bisa dilihat. Cukup aja duduk di sini tapi bisa melihat semuanya. Jadi kalau summer, saran saya kalau misalkan sahabat-sahabat muslim kesini pada saat summer, jangan lupa membawa topi juga karena bisa melindungi kulit kita. Itu tuh benar-benar penting, bukan hanya untuk kayak style atau kayak kacamata, ini kan penting banget. Makanya saya selalu menggunakan kacamata karena matahari ke mata itu lumayan menyilaukan dan agak sakit buat mata saya gitu. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan kalau kita visit negara ini adalah, ini opini saya, pertama adalah menggunakan sepatu yang nyaman di kaki karena kemana-mana kita jalan kaki, jadi ini udah kayak modal banget. Terus yang kedua, jangan lupa kacamata. Yang ketiga adalah sunscreen. Keempat, kalau misalkan summer tiba, jangan lupa bawa entah itu payung atau misalkan topi atau hat gitu untuk melindungi. Dan yang pasti jangan lupa bawa botol minum atau cemilan atau makanan. Itu penting banget karena di beberapa area kan tidak mudah untuk mendapatkan cemilan atau makanan halal. Nah, ternyata tadi kan kita udah jalan kaki aja, kayaknya udah sesuatu ya sobat muslim. Lihat ya di belakang saya ada yang menggunakan sepeda. Terus ya itu di belakang, makanya nih khas banget sih kalau New Zealand itu orang-orang sini tuh seneng banget gitu loh. Sepedaan, mereka tuh daya untuk olahraganya tuh diacungi jempol. Bahkan di saat winter sekalipun mereka tuh nggak peduli, kadang mereka ya lari gitu ya, dengan kontur yang jalannya naik turun itu mereka lari, terus pakai baju olahraga ya, maksudnya minim. Buat mereka tuh nggak dingin, ya udah. Terus aku yang ya ampun, mereka nih luar biasa sih, keren. Ih, Masya Allah, aku tuh betah, aku tuh selalu betah di sini tuh karena sampai kalau boleh jujur, handphone aku tuh memorinya penuh. Padahal kesini tuh udah bukan lagi hitungan jari ya, sering banget. Tapi kayak nggak puas kalau nggak foto, nggak video. Saking amazed sama ciptaan Allah di sini, Masya Allah. Alhamdulillah punya dikasih kesempatan. Yuk kesini, aku mau difoto dong di sini nih. Nah, seperti biasa kalau misalkan di berbagai tempat umum atau public area itu udah pasti ada yang namanya rara. Isi rara, para. Para itu artinya rubbish atau tempat sampah. Ya, sekarang kita udah mau turun ke bawah. Pokoknya keren deh. Kerennya tuh karena emang masih ada di kota gitu. Maksudnya kadang kan kita suka mikir kalau misalnya mau berlibur nih orang Auckland kemana, ke South Island gitu, padahal di Aucklandnya sendiri banyak banget yang bisa dijadikan destinasi. Nah, sobat muslim, kalau misalnya kelihatan di sini ada juga satu stadium besar di Auckland namanya Eden Park. Bisa kelihatan nggak sih? Jadi biasanya itu kalau misalkan ada berbagai event menggunakan si Eden Park itu. Nah, karena ini nama daerahnya kan Mount Eden ya. Dan juga biasanya kalau kita ada sholat Idul Fitri, Idul Adha, beberapa kali menggunakan stadium itu yang besar tuh. Kelihatan nggak sih? Ada tulisannya di sini Eden Park. Biar terlihat aslinya ya bahwa New Zealand itu memang walaupun mau summer kadang anginnya kencang, apalagi di winter gitu. Ini cakep luar biasa Rangitoto. Sky Tower-nya juga keren, Masya Allah. Jadi memang, oh ya, kalau misalkan jalan-jalan ke New Zealand pastikan juga memori handphonenya itu udah kosong karena kalian akan bisa meng-capture banyak banget
ini baru di Auckland aja ya, udah banyak spot yang bisa dieksplor, apalagi kalau kalian ke South Island, which is kalau South Island itu adalah the real New Zealand, dengan setiap season itu punya ciri khasnya tersendiri. Nah, Masya Allah yang saya bilang, di belakang saya ini ada nenek-nenek ya, maksudnya masih sehat, dan mereka itu keren ya. Aku sempet nih insecure sama mereka. Tetangga aku tepatnya udah disability gitu, jadi udah pakai tongkat tapi masih nyetir sendiri, usia 80 tahun. Jadi di sini tuh mereka independen luar biasa sih. Nah ini juga masih jalan loh, luar biasa nggak sih? Dari bawah tadi kita aja tadi ngos-ngosan. Wah. Makin siang, makin banyak sekali pengunjung hadir atau datang ke tempat ini, bisa dilihat. Nah, sebetulnya New Zealand sendiri untuk saya selalu bilang bahwa tatapan mata dengan hasil jepretan kamera itu jauh banget, karena aslinya itu jauh-jauh, Masya Allah, lebih indah daripada kita dari kamera atau dari handphone gitu ya. Ya, kalau di belakang saya ini banyak sekali mungkin memang orang-orang New Zealandnya dengan binatang peliharaannya, karena memang harus diajak jalan kan. Nah biasanya diajak jalannya ya kalau mereka jalan kemana si binatang peliharaannya juga diajak. Nah buat kita ya harus agak lebih berhati-hati mengenai hal itu, dan jangan khawatir, mereka itu si pemiliknya itu pasti bawa plastik kalau misalkan si binatang peliharaannya itu mau buang kotoran, karena nggak boleh sembarang gitu ya, udah ada aturannya. Nah ini dia kegiatan kita. Jadi ini mengingatkan saya, salah satu pekerjaan saya sampingan di New Zealand adalah menjadi tour leader. Nah untuk menjadi tour leader di Auckland terutama, kadang kita juga ngambil untuk ke South Island, tergantung tim atau anggota yang mau datang. Nah untuk destinasinya biasanya disesuaikan. Kalau misalkan range-nya adalah keluarga yang masih bisa diajak, karena ini kan memang harus ada jalan 10 menit, biasanya dibawa ke sini. Atau enggak misalkan sudah jadi banyak pilihan, disesuaikan dengan customize gitu loh, jadi disesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan mereka, karena insya Allah New Zealand sendiri punya banyak tempat untuk bisa dikunjungi sebagai destinasi turis. Oh lihat deh, aku tuh suka amazed sama pohon-pohon apa sih, bunga-bunga yang lihat dan cantik-cantik. Salah satunya itu, karena aku tuh pecinta bunga banget tuh. Oke, untuk Sobat Muslim terima kasih banyak sudah mengikuti saya kegiatan hari ini di Mount Eden. Mudah-mudahan buat teman-teman yang one day bisa ke New Zealand, kalian bisa banget hubungi saya untuk sekedar menanyakan hal-hal apa yang diperbolehkan untuk masuk negara ini atau enggak, dan hal-hal sesimpel misalkan menemukan makanan halal di New Zealand itu di mana. Insya Allah kita akan selalu menjawab dan membantu. Jangan lupa cek di Instagramnya saya, Yanti_New Zealand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.